Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga ada dalam keadaan sehat ya. Pasti ini bakal mengganggu apa ya sebagian kesibukannya nih karena kan emang pertama itu udah akhir bulan juga pasti banyak yang di apotik mungkin laporan-laporan gitu kan, laporan-laporan bulanan seperti kayak laporinya siap gitu, sipnap gitu. Kemudian yang di PBF pasti itu Kang Dani ada closing dan dari industri farmasi juga Denny pasti lagi eh, sibuk gitu. Ya terima kasih sudah mau bergabung ya di sini. Kita akan membahas sih tentang karena belakangan ini mungkin sering terjadi sidak ya di pelayanan kefarmasian. Itu baik itu di apotik, PBF, terus rumah sakit mungkin terkait pendistribusian dan penjualan obat antivirus. Seperti yang kita ketahui ada remdesivir, favipiravir, oseltamivir, dan kemudian itu ada antibiotik juga seperti azitromisin yang harganya itu di atas HET ya. Dan teman-teman semuanya, kita kedatangan malam ini juga kita kedatangan tamu yang sangat spesial nih. Ini ada yang berpraktek di apotik, kemudian pedagang besar farmasi dan industri farmasi. Ini pertama-tama kenalan aja ya. Ini ada di apoteker komunitas, ada Hendra Firmanjaya, kemudian ada di pedagang besar farmasi, Dani Suryadin, dan apoteker industri farmasi ada Denny Fahlevi. Oke, sekarang kita akan sharing aja nih, menanyakan tentang real di lapangannya itu terkait obat-obat COVID yang sekarang lagi dipantau oleh pemerintah, dipantau secara khusus ya mungkin ya, karena kan tadi ada sempat surat edaran dari BPOM seperti obat-obat COVID itu ada pelaporannya setiap bulannya seperti itu. Ya mungkin ini bakal apa ya jadi mungkin bukan di satu sisi ya kita itu menambah harus secara teliti gitu kan, harus secara teliti untuk laporannya seperti itu baik di apotik ataupun di industri farmasi seperti itu. Oke, gimana kabarnya teman-teman semuanya? Alhamdulillah sehat. Kumaha Alhamdulillah. teman-teman gimana kabarnya? Alhamdulillah. Langsung Sehat aja nih, ya. bagaimana pendapatnya nih terkait tentang obat COVID ini yang dijual di atas HET karena kan pemerintah itu sedang gencar-gencarnya nih bahwa ada hukuman jika menemukan obat eh, yang dijual di atas HET. Karena kan di lapangannya itu seperti gini ya, kita beli itu sebelum Pamenkes apa meluncingkan gitu kan, kita beli itu udah dari harga udah tinggi gitu kan, sementara sekarang itu harus disamaratakan. Mungkin kalau semisal apotek pemerintahan itu bisa survive ya, tapi kalau semisal kita di apotek swasta mungkin agak susah nih ya. Mungkin Untuk dari apotek, oh ya, selamat malam. Kumaha darahnya sehat ya, alhamdulillahnya. alhamdulillah. Heeh. Kalau dari untuk Ya, pelaporannya, terima kasih. untuk pelaporannya sih ada dari bukan per minggu. Jadi pelaporannya itu per jam gitu. Misalkan jam berapa sampai jam berapa. Jadi update gitu ketersediaan obat di apotek. Karena memang saya juga kerja di apotek mitra gitu. Jadi per harinya itu ditentuin jam berapa gitu ya. Jadi ada pelaporannya, jadi update gitu ketersediaan obatnya. Dan memang bentuknya mitra, jadi semua apotek itu rata tuh tentang ketersediaan obatnya, ketersediaan obat COVID ya terutama. Iya, emang dilematis banget ya untuk secara di lapangan itu. Di sisi lain mungkin Mm-mm. masyarakat itu sangat membutuhkan obat-obat yang antibiotik Mm-mm. kayak azitromisin. Tapi di Mm-mm. sisi lain di lapangan Mm-mm. itu kita agak susah menemukannya Iya. gitu. Heeh. Itu Kadang apakah kita juga kena dari semprot juga gitu, bukan karena nah ya kita gitu numbun kan. atau gimana gitu ya, karena memang Hmm.
kosong gitu ya. Mungkin ada ini ya, panic buying gitu ya. Jadi memang Ya, bisa. orang itu banyak yang cari, orang yang memerlukan gitu. Ketika orang datang ke apotek nggak ada obatnya itu kan, aduh, gimana ya? Mungkin panik juga gitu. Sedangkan memang dalam kenyataannya atau di lapangannya memang kosong gitu obat itu gitu. Jadi dalam persepan itu cuma itu aja gitu obat yang sekarang itu masih kosong gitu di apotek. Tapi Ya, betul. kemarin sih udah ada kabar katanya udah dapat dan tinggal didistribusikan apa distribusikan ke beberapa apotek lagi. Ya sih benar. Saya juga sih di rumah sakit itu untuk azithromycin itu emang agak sulit didapatkannya, maupun itu Mm-mm. kita ada satu obat paling yang brandednya, obat mereknya yaitu Azomax, tapi itu stoknya tinggal menipis dan mungkin itu Mm-mm. banyak tersekan juga ya emang, ya itu paling untuk dilematis di lapangannya. Untuk di PBF ini, untuk di PBF gimana nih, Ramdhani? Untuk obat-obatan khususnya COVID gitu, obat-obat COVID Ya, terima kasih atas waktunya. yang dijual di atas HET. Apakah di PDF itu sering ada sidak juga dan sama kayak di apotik atau rumah sakit? Dan? Oke, mungkin ini meluruskan ya, ada beberapa eh, apa ya, mungkin sangkaan atau tuduhan atau apa ya dari teman-teman kalau yang kenapa yang disidak itu cuma apotek kayak gitu kan, cuma apotek terus Mm-mm. ya yang di lapangan kayak gitu loh. Padahal stok obat itu kan didapatnya dari PBF gitu. Kenapa gak disidak di PBF gitu? Ya sebenarnya memang di PBF juga ada sidak. Kemarin kita dadakan itu ada sidak dari Bepom. Terus beberapa Mm-mm. teman-teman juga udah datangin Bepom sama polisi juga gitu. Mereka ngecek stok obat, terus ngecek harganya juga kayak gitu. Ya kita namanya juga dadakan ya kita terangkan seadanya gitu stok kita berapa, terus harganya berapa kayak gitu. Mereka punya list itu dan di kita juga semuanya hampir semua PBB itu kena sidak gitu untuk di Purwokerto di Banyumas ya. Di Banyumas tuh ada sekitar berapa ya? Banyak sih PBF-nya PBF terus yang distributor utama maupun subdis juga. Itu untuk yang sidak itu ada ya. Jadi jangan dikira Mm-mm. cuman apotek aja yang disidak, itu PBF juga ada. Oh, Mereka jika juga jika menemukan, dadakan. tapi ada yang menemukan di atas HET nggak penjualannya seperti itu? Gimana untuk di PBF sendiri? Nggak ada. Nggak ada, kita juga kan ada grupnya ya, ada grup PBF gitu kan se Banyumas itu, dan Mm-mm. tidak ada masalah sih terkait itu karena memang distributor itu sangat ketat ya. Kita juga kan tersertifikasi CDOB, jadi bahaya banget kalau misalnya kita keluar dari jalur itu gitu, apalagi untuk distributor-distributor yang udah lama itu, yang udah uh, apa ya, yang udah tersertifikasi, yang udah besar gitu, itu sangat rentan Iya, iya. sekali gitu. Kalau sampai kita kena terus disidak, terus kena penalti atau apapun itu sampai di stop, ya omsetnya hilang itu besar gitu kan, Iya, iya, itu iya. malah bahaya. Nah untuk Untuk pendistribusiannya gimana masalah dan apakah ada terkendala nggak pendistribusian misalkan untuk pendistribusian ke apotek nih, apa emang agak susah sekarang tuh untuk obat-obatan yang COVID? ya, untuk pendistribusian sebenarnya kita itu langsung dari, kita kan ada dua metode ya distribusi itu, ada yang, kalau aku kan cabang ya, kalau saya kan cabang, jadi ada yang dari pusat itu, dari distributor pusatnya kita yang di Jakarta itu ke cabang, ada yang dari industri langsung ke cabang kayak gitu. Mm-mm. Tapi dua-duanya pun itu kita pesen tetap melalui pusat kayak gitu, dan kita selalu tahu stok dari industrinya tuh ada apa enggak gitu. Jadi kalau misalnya dari industri itu kosong ya pasti bakal diinfokan ke kita gitu. Hmm. Jadi kita kadang-kadang kita bisa request atau pesen order tuh misalnya sampai 100 box misalnya, cuman ternyata industri Mm. punya stoknya cuma 50, ya kita paling kirimnya 50 seperti itu. Kalau Iya, misalnya iya. kosong pabrik ya kosong kayak gitu.
Kayak kemarin ini azitromisin itu kan di stop ya dari industrinya, terutama yang merek itu. Jadinya kita nggak dapat obat juga gitu. Kosong juga azitromisin di PBF, aku nggak ada, kosong gitu ya. nggak ada kosong. Ya, Jadi emang dari industrinya ini emang bukan azitromisin PBF yang ini susah menahan, dari industri yang didapat menahan juga. gitu. Industri itu nggak ngasih gitu. Entah itu memang dia agak produksi karena aturan HET itu, atau memang karena nggak apa ya, menahan gitu. Aku kurang paham juga sih ya. Makanya kita perlu adanya orang dari PBF yang bisa menjelaskan kayak gitu. Ya, ya. Ya, kalau kita mungkin mau nanya terkait di industrinya nih, tapi Denny belum ini tadi keluar ya. Iya. Gimana nih, Tadi apakah di jaga ini apa? apakah ada terjadi kekosongan bahan baku atau tidak? Mungkin nanti menunggu Denny login lagi. Iya. Ada pertanyaan juga nih, Kalau ya, Gimana? Gini, sekarang kan posisinya memang pasien-pasien COVID itu di rumah sakit gitu ya. Jadi memang pendistribusiannya itu mengutamakan rumah sakit atau gimana ya? Jadi misalkan diprioritaskan nih rumah sakit ini dulu gitu, baru bisa apotek atau klinik, atau memang sama aja gitu, sama rata aja, misalkan kebutuhan rumah sakit segini, ya udah segini gitu, atau apotek misalkan klinik segini segini. Apakah ada prioritas atau tergantung pemesanan gitu? ah, kalau di swasta, kalau di PBF swasta itu tergantung Mm-mm. pemesanan gitu. Jadi mereka nggak ada Tergantung perjanjian pemesanan. dengan rumah sakit tertentu gitu. Tapi nggak tahu ya kalau yang PBF yang BUMN. Kalau yang swasta sih enggak. Jadi kalau misalnya orderan itu duluan dari apotek, ya kita akan kirim dulu ke Mm-mm. apotek itu. Kalau rumah Oh sakitnya, gitu. ya pasti kasih rumah sakit. Tapi terkadang kan rumah sakit ordernya banyak ya, banyak gitu. Jadi Mm-mm. barang baru datang dari ekspedisi, nyampe gudang, dicek, Udah itu senang. langsung keluar lagi, langsung habis ke rumah sakit kayak gitu. Oke. Berarti tergantung siapa dulu yang mesen gitu ya, baru bisa diproses gitu ya. Iya. Ya Itu sih. untuk Hmm. yang Untuk rumah swasta sakit ya. sendiri itu, Kalau yang BUMN saya kurang paham sih kayak apa teknisnya. iya, lagian kan Kecuali sekarang itu emang kan emang kalau yang ordernya lagi pakai berebutan dan ya. e-katalog juga. Ordernya emang Ya, berebutan ya. Iya, Ordernya berebutan rebutan jadi. emang sekarang. Heeh. Nah, jadi instansi-instansi lain tergantung. emang langsung order, dan emang itu tuh kadang nggak langsung dikirim semuanya gitu secara bertahap. Soalnya kenapa? Terus, Sempat di kami juga mm-mm. di rumah sakit itu order seperti Avigan ya, antivirus Avigan itu Mm-mm. lumayan, katakanlah misalkan 100 box. Nah, itu yang datangnya itu nggak langsung 100 box, kadang 20 box, 20 box, 20 Mm-mm. box gitu. Jadi secara Mm-mm. berurutan seperti itu. Karena kan emang sekarang kan yang dibagi-bagi juga. Jadi gimana ya? Jadi banyak yang pesan juga seperti itu sih. Kemudian kan emang di rumah sakit sekarang emang kebutuhannya lagi banyak banget. Karena Mm-mm. sekarang kan emang ada apa ya? Ada telemedicine seperti itu. Ada Iya, telemedicine, mungkin di apotek juga ada ya telemedicine iya, juga. ada tuh. Jadi ada paket-paketnya sih, paket A, pakai apa-apa gitu kan, termasuk azitromisin tadi, paket B, pakai apa-apa. Jadi emang kita di rumah sakit ya ordernya banyak juga sih, banyak juga, emang kebutuhannya banyak, pasiennya banyak dan meningkat. Hmm. Oke, selamat bergabung kembali Kang Denny. Gimana nih di Mohon maaf di sini kenapa tiba-tiba putus ya? Tadi lagi saya mungkin nggak pindah cocok? lokasi apa mungkin karena jaringan. Mm-mm. Iya. Kalau di industri farmasi sendiri gimana nih terkait yang obat di lapangan di apotik sama PBF kan itu banyak sidak ya. Kalau di industri farmasi itu ada sidak atau enggak yang eh, atau sekarang kan emang susah juga nih ngedapatin obat antivirus sama azitromisin. Itu tuh ada kekosongan bahan baku kah atau seperti apa? Oh ini udah beda tema ya. Tadi kan lagi bahas HET berarti udah lewat. HET dulu aja deh.
HET di industri seperti apa nih HET-nya? HET bahan Baik, baku jadi atau mungkin ya, ada HET juga nggak ya? oke, terima kasih ya kesempatannya Pak Apoteker Budi yang sudah mengundang Iya. di salah satu forum yang mudah-mudahan berguna juga ya untuk kita sebagai apoteker, dan juga ini satu kolaborasi yang bagus mungkin ya dari semua praktisi apoteker yang bergelut di bidangnya masing-masing. Mungkin dari segi industri kita tidak sampai ke HRT ya, karena kita ketahui industri itu kan cuman sampai HJP. HCP. Artinya cuman sampai harga jual pabrik. Nah, namun mungkin yang ada sedikit pertanyaan mungkin ya, ada banyak pertanyaan bagaimana sih pemerintah bisa membuat statement dia mengeluarkan HET. Tentunya karena HET itu diatur oleh pemerintah biaya production gitu ya, biaya produksi. Nggak mungkin dong HET tiba-tiba dikeluarkan pemerintah tanpa mempertimbangkan biaya produksi. Iya, betul. Jadi tentunya apa ya? Jadi dia pastinya mengumpulkan atau mengkomparasi data-data yang didapat, lalu memunculkan HET gitu kan. Karena sesungguhnya kan kita sendiri dari industri farmasi ini kan ada namanya cost of good manufacture. Nah, di sini kan terkait dengan HPP kalau di kita ini cost good of manufacture itu adalah HPP, harga pokok produksi. Nah, harga pokok produksi ini mempertimbangkan bahan baku, gitu. Mempertimbangkan bahan baku aktif, bahan baku tambahan, dan juga mempertimbangkan biaya operasional, termasuk biaya listrik, biaya nantinya akan bertransformasi. Nah, ini akan bertransformasi, kan ada biaya marketing, itu di dalamnya termasuk biaya registrasi, biaya promosi, maka di sana masuk ke dalam dari tadi HPP, maka akan berubah harga jual pabrik gitu. Nah, dari harga jual pabrik itu kan belum selesai ya, nanti ada ditambah dengan biaya distribusi. Tambah biaya distribusi barulah berubah menjadi HNA, harga neto apotek. Nanti yang akan kemudian berkorelasi menjadi HET. Seperti itu mungkin Pak Budi kalau dari pandangan, tentunya HET itu harus mempertimbangkan biaya dari produksi di industri tentunya. Ada pertanyaan nih Kang Denny, ini kan kemarin apa emang lagi menurunkan harga jualnya terkait obat-obat antivirus sama azitromisin, antibiotik azitromisin seperti itu. Apakah di industri farmasinya itu mengenai tadi harga produksinya atau harga bahan bakunya itu menurun juga atau seperti apa nih? Kan dari pemerintah itu sekarang menurunkan harga jual obatnya seperti itu. Nah, jadi apakah ini tuh ada hubungannya dengan harga bahan bakunya juga ikut turun? Kalau gini ya, kalau dari segi harga tentunya ini variasi dari berbagai vendor atau supplier bahan baku. Nah, makanya kita ada kalau di industri ada namanya departemen PPIC, Production Planning Inventory Control gitu kan. Jadi di sana akan menjembatani dari tim research market di marketing dengan obat-obat yang akan diproduksi. Jadi tugasnya PPIC ini udah harus menyediakan bahan baku. Nah, terkait dengan tadi pertanyaan apoteker Budi terkait apakah nanti bahan baku juga ikut-ikutan turun ya harganya? Ini kan relatif ya, karena relatif dari kemampuan dari kita juga untuk mencari supplier yang terbaik yang bisa menyokong dalam kita produksi obat-obat COVID gitu ya, yang menyokong. Jadi emang berbagai macam variasi sekali untuk harganya, karena dari beberapa vendor ataupun bahan baku itu kan ada listnya sendiri ya. Misalnya dari Euro pasti lebih mahal dong, dari India dan juga Cina. Nah, dari Eropa pasti lebih mahal kan, ya gitu kayak gitu. Jadi kita emang harus pintar-pintarnya untuk mencari alternatif bahan baku agar HET-nya nanti juga sesuai seperti itu. Ya. Ada pertanyaan lagi nih untuk apoteker Denny. Sekarang kan emang lagi
tadi kelangkaan juga ya, kelangkaan obat-obat secara di lapangan gitu kan, baik itu di rumah sakit juga langka, di apotek juga langka. Nah, apakah di industri itu bahan bakunya itu emang sekarang lagi langka juga atau seperti apa nih? Oke, yang perlu diketahui bersama bahwasanya di Indonesia ini 90% bahan baku obat itu masih impor. Ya, Jadi kita belum mandiri terkait bahan baku. Nah, ini sangat ketergantungan sekali dengan ketersediaan pasar di di dunia gitu ya. Karena kita belum mampu membuat bahan belum baku mandiri sendiri. gitu ya, istilahnya belum mandiri, Betul. bisa nginin bahan baku. Sekarang mungkin ini kan menjadi PR pemerintah, menjadi PR kita bersama lah ya, terutama apoteker, dan juga harusnya didukung oleh pemerintah terkait kemandirian industri bahan baku itu. Nah, ini kan karena tadi kita bergantung terkait dengan impor keluar gitu ya, kita masih membeli keluar, makanya ini akan sangat bervariasi sekali gitu. Bagaimana kemampuan kita sendiri, kemampuan dari masing-masing industri untuk mencari bahan bakunya, seperti itu. Terima kasih atas penjelasannya, jelas kan ya? Oh iya. Jelas ya. Oke, pertanyaan berikutnya nih, ada yang nanya mengenai kelangkaan obat. Ini pemerintah bahkan Ketua DPR itu kemarin Ibu Puan Maharani kan mengatakan bahwa obat terapi COVID itu harus tersedia di apotek-apotek, bahkan itu apotek-apotek terpencil seperti itu. Nah, sedangkan kemarin di sosmed kan Bapak Presiden Jokowi itu melakukan sidak ke apotek-apotek yang ada di salah satu kota itu bahwa obat-obat COVID itu kan sangat jarang gitu kan, alias tidak tersedia gitu kan. Apakah dengan himbauan Ibu Puan ini akan berpengaruh terhadap ketersediaan obat di apotek, PBF atau industri farmasi seperti itu? Dari apoteker komunitas mungkin, Mas Hendra. Iya. Terkait ini sih untuk stok obat virus dan antibiotik memang eh, kalau untuk antivirusnya sih masih ada gitu, tapi memang untuk antibiotiknya ini memang kami kekosongan gitu. Kalau untuk pendistribusian dari pihak kantornya, dari pihak pengadaan, kemarin sih udah dapat gitu ya, dari antivirus sama antibiotiknya. Itu dapat dari distributor ya. Kemarin tuh dapat beberapa box. Rencananya sih hari Senin gitu. Hari Senin itu akan dibagi rata. Karena memang apotek yang saya bekerja ini apotek mitra gitu. Jadi ada sekitar 34 apotek. Kebetulan saya di Tangerang. Jadi nanti untuk obat-obatannya akan distribusikan secara merata gitu ya. Terus dan diupdate gitu, diupdate per hari. Paket itu berarti. Iya, iya, Paket. dipaketin. Nanti dari pihak pengadaan akan distribusikan ke beberapa apotek dengan jumlah dan item yang sama, dan tiap harinya itu ada update-nya gitu, ada update-nya dan ditentukan jamnya berapa. Jadi biar si pasien itu tahu bahwa di sini tuh ada stok obatnya yang terupdate gitu. Ya, berarti mungkin untuk apotek mitra ini mungkin bisa apa ya, untuk stoknya masih Masih banyak bisa lah seperti terkendali itu ya. ya. Beda kan mungkin dengan apotek-apotek yang milik pribadi seperti itu ya, mungkin Iya. itu agak susah juga untuk Mm-mm. bertahannya sih, untuk bertahan di tengah Iya. pandemi ini. Mm-mm. Mungkin dari PBF, Kang Dani seperti apa nih terkait statement Ibu Puan Maharani untuk apa ya, mengatakan bahwa obat COVID ini harus secara merata gitu tersedia di apotek-apotek terpencil seperti itu. Mungkin ini juga berpengaruh ke PBF ya untuk memenuhi stoknya gitu kan, biar bisa pendistribusian ke pelosok-pelosok kota seperti itu. Iya. Menjadi PR sama-sama. Oke, berarti lanjutan yang pembahasan yang tadi juga ya.
Tadi memang udah dibahas secara kronologis tuh mulai dari industrinya, terus tadi juga saya sudah jelaskan kalau bahwa stok di PBF itu tergantung stok di industri juga gitu. Dan kita juga nggak bisa apa ya, kita tuh nggak nyetok gitu, nggak nyetok di Kembali lagi PBF ke tuh industri. sampai disimpan gitu, malah kita bakal rugi kalau nyimpan obat gitu. Jadi harus terus diputar. PBF tuh cuman hanya perantara gitu, mendistribusikan gitu. Terkait kosong obat itu apa namanya, tadi lagi kembali bahwa kita di industri kan tadi jelaskan sama apoteker Denny itu kita bahan bakunya 90% masih impor. Kemudian kita juga pendistribusi apa antara industri sama PBF itu kan sudah ada perjanjian kontrak itu ya, kerjasama kayak gitu ya. Jadi kita nggak bisa apa ya, nggak bisa sembarangan request atau permintaan ke tiap industri kayak gitu. Jadi kita hanya mengandalkan industri yang memang sudah bekerja sama gitu. Jadi ketika industri yang itu stoknya kosong, ya kita juga gak dapat stok, itu gak dapat barang, dan kita gak bisa mendistribusikan ke outlet gitu, termasuk ke apotek-apotek gitu. Ini saja yang tadi dijelaskan sama apoteker Hendra aja kan, yang KF aja itu stoknya kekosongan gitu, apalagi yang apotek yang biasa, yang konvensional kayak gitu. Menurutku juga masalah itu memang pemerintah harus, menurut saya ya, ini jadi masukan juga, pemerintah harus merangkul gitu ya, mulai dari industri gitu, mulai dari PBF ataupun apotek gitu. Jadi jangan tiba-tiba langsung nyerang ke apotek, sidak ke apotek, tapi kita tidak tahu kondisi di distributornya tuh kayak apa, kondisi industrinya tuh kayak apa kayak gitu. Terus kan kadang seperti ini juga sih. Apa ya? Gini. Gimana? Kadang seperti ini juga, dan untuk apotek-apotek mungkin yang milik pribadi gitu kan, itu tuh jadi pikirnya gini, sekarang kalau semisal ada kita menyediakan obat, tapi kita tuh apoteknya itu berada di pelosok gitu loh. Nah, kadang itu kan apa ya, misalkan itu kan HET-nya udah ditentukan, istilahnya gitu kan, kita mempunyai batik yang nggak seberapa, tapi dengan pelaporan-pelaporan yang rumit seperti itu mungkin. Dan itu emang terjadi di lapangan seperti itu. Di lapangan seperti itu gitu kan. Aku mau coba itu ya buat nambahin ya yang tentang HET tadi ya. Aku kemarin udah baca-baca tentang HET itu, tentang peraturannya ya. Itu Permenkes, HET itu Permenkes nomor 98 tahun 2015. Itu PMK ya. PMK tahun nomor 98 tahun 2015 itu tentang pemberian informasi harga eceran tertinggi obat. Nah, sedangkan aturan yang obat HET, obat dalam masa pandemi, itu masuknya peraturannya KMK, Bu. Jadi bukan PMK. Jadi di bawahnya PMK gitu. Pandemi COVID itu, aku lihat sih di bagian yang mengingat itu tuh malah nggak dimasukin si PMK ini tuh. Di PMK yang awal itu tuh, PMK 98 tahun 2015. Di situ dijelaskan kayak gini ya. Ini informasi penting sih menurutku. Bahwa HET itu adalah harga jual obat plus PPN dari PBF ke apotek, itu ditambah biaya pelayanan ke farmasian 28% maksimal kayak gitu. Jadi HET itu adalah memang dari secara aturan kayak gitu ya. Terus, jadi ada jasa farmasi juga ya di sana ya? Ada, itu di aturan tuh ada kayak gitu. Di pasal 3 itu menjelaskan bahwa industri wajib di bab 2 itu pasal 3, industri wajib memberikan info HET yang dicantumkan pada label obat. Kayak gitu. Nah, terus ada di pasal selanjutnya itu bahwa apotek sama yang di pelayanan itu bisa memberikan harga obat di atas HET, tapi dengan syarat itu diberikan informasi kepada pasiennya kayak gitu. Jadi di aturan PMK itu sebenarnya orang yang melebihi HET itu masih bisa gitu, karena pencetakan HET kan dari industri, bukan dari PBF ataupun dari apotek kayak gitu. Jadi ketika HET itu sudah tidak berlaku, bisa dijelaskan ke pasien kayak gitu, bahwa memang kita dapat obatnya segini,
jadi bisa lebih HET kayak gitu. Itu di PMK itu dijelaskan kayak gitu sebenarnya gitu. Berarti itu emang harusnya kita ada jasa untuk kayak jasa peracikan, terus jasa seperti Tio gitu ya, untuk jasa-jasa apoteker seperti itu. Ya, kalau aku juga kaget sih, kaget lihat PMK yang ini tuh ternyata bahwa apoteker itu punya jasa pelayanan kefarmasian maksimal 28%, 28%. Wih, Itu tinggi juga baik ya. obat, itu obat yang itu Biasanya kan jasa resep tuh udah hanya Rp2.000, nggak jasa ada. racik. Nanti teman-teman Ya bisa nggak ada. lihat tak share itunya ya, Iya. PMK-nya 98 tahun 2015. Itu ada obat dengan INN ya, International Non-Proprietary Name atau non hak milik ya, jadi obat-obat merek gitu kan. Itu yang tadi HNA plus PPN plus 28%. Itu penghitungan HET. Terus Iya, ada iya, iya. juga obat-obat generik yang e-katalog. Nah, itu juga sama. Itu tuh per provinsi berbeda harganya dan ditambah 28%, itu HET. Kayak gitu. Dan ada juga obat-obat yang generik tapi non e-katalog. Itu juga udah diatur maksimalnya 28% kayak gitu. Ya berarti kita Sebenarnya kalau semisal emang udah ada panduan seperti itu, harusnya emang ada sidak kita menjual di atas HET itu kita punya dasarnya gitu loh. Iya. ada Seharusnya dasarnya. nggak apa-apa kan? Sebenarnya ada dasarnya. Ini ada dasarnya di MK itu ada sebenarnya. Dan KMK itu sebenarnya nggak bisa ngalahin PMK kan di atasnya kayak gitu. PMK. Sebenarnya sih kalau kita berdebat masalah itu masalah masih bisa gitu. Dan apalagi kan kalau pasien menyetujui dengan harga segitu, ya mungkin untuk orang-orang yang maksudnya untuk masyarakat yang nggak mampu gitu ya, mungkin kita bisa nganut acuan yang KMK itu gitu kan. Gak apa-apa lah gitu. Iya, Tapi iya. kalau orang yang kaya, masa orang yang kaya mau beli oh harganya segini gitu padahal kita jual rugi gitu. Sebenarnya kita bisa ngasih penjelasan kayak gitu. Kayak gitu kurang lebih. Iya. Perlu tahu juga nih sebenarnya emang ada peraturan KMK yang mengatakan bahwa untuk jasa di apotek itu, jasa apoteker itu ada maksimal 28% ya. PMK, 28%. PMK ya, PMK dari PMK. peraturan menteri kesehatan. Ya itu harusnya emang menjadi salah satu acuan. Yang kemarin kasus di Bandung itu kan yang menjual obat COVID antivirus sama antibiotik di atas HET, sebenarnya itu kita udah punya udah punya perlindungan juga gitu kan, punya dasarnya juga seperti itu. Nah, mungkin nambahin lagi masalah tadi ya, masalah masyarakat itu beli obat ke apotek gitu ya. Mungkin teman-teman apotek juga lebih tahu lah, lebih pengalaman ya. Meskipun ini ya persepsi masyarakat itu kan obat COVID itu udah tersebar ya. Obat COVID itu ada vitamin, terus ada antibiotik, azitromisin, sama antivirus. Dan yang paling saya sedih sih sebenarnya ada beberapa kepala daerah dan termasuk Pak Presiden sendiri, Pak Jokowi itu pada bulan Juli itu memposting tentang terapi ya, tentang terapi COVID itu yang dari Kementerian Kesehatan itu kalau yang gejalanya ringan vitamin, kalau yang gejalanya sedang, terus gejalanya sedang itu disebutkan kan gejalanya apa aja, terus obatnya ada azitromisin, terus sama ininya lagi, sama cara pakainya udah salah. Nah, itu kan nggak ada kan cuma sebutin obatnya apa aja gitu. Yang aku dengar sharing dari teman-teman itu dengan ada postingan kayak gitu, masyarakat tuh kayak saya punya gejala yang kayak gini nih gitu, obatnya ini nih, ya kita datang ke apotek aja Pak, atau Mas atau Mbak atau Teh beli obat ini. Saya kena COVID, ini obatnya kayak gitu. Otomatis masyarakat tuh udah tahu obatnya, sedangkan itu kan obat keras gitu kan, itu harus pakai resep kayak gitu. Dan itu menjadi menjadi ribut antar masyarakat sama apotek di komunitas. Mungkin komunitas bisa menjelaskan itu lah. Coba. Jadi kini iya, dan betul juga sih, dan seperti itu. Dan ya untuk di rumah sakit sendiri nih, yang emang penggunaannya kan emang harus dengan resep dokter ya, harus dengan resep dokter yang kayak antivirus seperti itu. Dan emang penggunaannya juga kan kayak favipiravir itu kan hari pertama 2 kali 8 tablet dan 2 kali 3 tablet itu untuk selanjutnya gitu kan.
terus selanjutnya dua kali 3 tablet, otomatis kan itu masyarakat harus beli 40. Tapi kalau semisal ada pemberitahuan seperti itu, ya udah deh, masyarakat itu misalkan beli 10 tablet gitu kan, tanpa tahu itu aturan pakainya harusnya 1 hari itu 2 kali 8 tablet minumnya kalau semisal ada gejala gitu. Kalau semisal emang 2 kali 1 tablet itu mungkin efek terapinya nggak tercapai juga sih. Ya, ya itu juga jadi problem juga sih kami sebagai apoteker di lapangan gitu ya, di apotek, karena terkait dengan informasi itu. Jadi karena memang panik buying gitu ya, jadi orang itu beli berdasarkan gejala aja gitu, tanpa dicek terlebih dahulu. Kadang ada pasien itu gejala kayak gini, udah dia udah memastikan bahwa dia tuh positif misalkan kayak gitu. Atau pasien tuh ketika ditanya itu ada yang bilang enggak, ini harus buat jaga-jaga aja, takutnya kena kayak gitu. Jadi kan Iya, betul kayak otomatis gitu. stoknya pun akan Ya, menipis gitu ya. Jadi justru menipis justru gitu. yang justru membahayakan, apalagi Mm-mm. kan antibiotik Iya, malah jadi dia resisten ya kan. itu apalagi antibiotik gitu ya. Wah, bahaya juga gitu. Nah, kemarin tuh ada kebijakan supaya nggak seperti itu, misalkan obatnya itu tersampaikan kepada orang yang memang memerlukan atau membutuhkan gitu, yang terkena gitu. Jadi ada kebijakan kemarin sih di apotek. Jadi untuk mengambil obat antivirus sama antibiotik ini harus menyertakan resep, itu mah harus ya, wajib gitu ya. Terus menyertakan hasil PCR sama KTP. Nah, biar apa? Biar memang obatnya itu benar-benar terdistribusi pada pasien yang memang Tepat. kena COVID gitu. Jadi kebanyakan memang karena panik buying ya, balik lagi. Jadi orang tuh Mm-mm. beli itu buat stok gitu. Jadi makanya kemarin juga ada kebijakan seperti itu gitu. Tapi memang di satu sisi ada yang mendukung banget gitu dari pihak pasiennya. Di satu sisi mungkin karena panik buying ada kena semprot juga gitu. Tapi memang ya itulah, fungsinya mungkin ya dibuat kebijakan seperti itu buat memang obatnya itu tersampaikan pada yang memang kena gitu, kena COVID. Mm-mm. Ya. Baik, terima kasih. Mungkin dari apoteker industri farmasi untuk tentang himbauan Ibu Puan Maharani mengatakan bahwa obat terapi itu harus tersedia di apotek-apotek terpencil gitu kan. Apakah ini berpengaruh nggak terhadap ketersediaan obat di industri farmasi? Baik, gini jadi kalau secara ketersediaan obat ini kan menjadi PR dari hulu farmasi ya, termasuk kita di industri farmasi, Ya. terkait kemampuan kita melakukan produksi yang sesuai dengan permintaan dari pasar gitu. Permintaan dari pasar tentunya sekarang banyak sekali permintaan terkait obat-obat COVID, terutama mungkin di antibiotik, antivirus gitu kan, dan multivitamin. Nah ini juga kita sebagai industri farmasi ini tentunya menjadi menjadi effort yang sangat luar biasa bagi kita. Jadi kita memang selalu berusaha memenuhi permintaan pasar, karena ini mungkin juga peluang bagi kita, peluang bagi tim industri farmasi untuk mengeksplor juga ya, jadi memberikan kebutuhan-kebutuhan obat-obat yang diminta oleh pasar terutama. Nah sekarang kalau misalnya kita kembali ke ketersediaan obat itu harus sampai ke pelosok-pelosok gitu kan ya pernyataannya ya. Iya, Nah, betul. bagaimana sih peran dari industri farmasi ya? Betul, sekarang tadi faktor yang pertama kita masih tergantung ke bahan baku tadi kan. Terus faktor yang kedua adalah penyeleksian dari tim industri sendiri terkait pengadaan bahan baku itu sendiri. Nah, kita ketahui nih kalau kita memesan bahan baku ke supplier di luar, tentunya kita tidak langsung, oh ini harganya murah kita ambil. Iya, Tanpa betul. kita ketahui kualitasnya. Itu ada beberapa tahap yang harus kita seleksi. Salah satunya adalah kontinuitas dari supplier itu sendiri dalam penyediaan bahan baku. Jadi jangan cuma di bulan ini saja kita dapat bahan baku, tapi nyatanya dari supplier tersebut nantinya tidak dapat menyuplai lagi gitu kan. Tapi harus juga sifatnya continue gitu dari tim supplier. Jadi kita perlu ada yang namanya audit gitu. Audit dari kita ke
industri atau ke supplier bahan baku. Jadi tidak stepnya, oh oke ini murah kita ambil aja, enggak, stepnya enggak seperti itu. Jadi tetap kita melakukan menyediakan obat-obat yang berkualitas gitu, obat-obat yang memang berkualitas untuk masyarakat gitu, terutama yang sudah diatur dalam CPUB. Makanya dari kita juga ada namanya audit, lalu kemudian dari segi kualitas yang kita lihat, lalu kemudian kita juga melakukan negosiasi terkait harga, karena tadi penyesuaian dengan HET yang telah ditentukan oleh pemerintah. Jadi ini kan PR kita ya, betul kan, dari tim industri Jadi harus bekerja keras gitu untuk mencari yang murah sama yang berkualitas gitu. Betul. Jadi kan tahapan tadinya ada audit ya, setelah ada audit. Nah, sekarang faktor yang ketiga. Nah, lalu kemudian setelah kita dapat nih bahan bakunya, faktor yang ketiga adalah kemampuan kita dalam melakukan formulasi obat itu sendiri, gitu kan. Jadi nggak mungkin dong kita bikin obat yang asal-asalan gitu kan. Jadi ada tahapnya. Jadi kita tetap meskipun ya sekarang BPOM kan sudah mengeluarkan izin terkait EUA terkait produksi obat-obat COVID terutama, betul kan. Nah, seperti itu, jadi kita juga harus mempersiapkan kemampuan kita, skill kita untuk memformulasi obat gitu. Nah, sekarang kita dapat nih formulasi obat itu tidak dalam jangka waktu yang pendek ya. Jadi kalau misalnya kita ini bikin obat antivirus, taruhlah remdesivir. Nah, itu formulanya kita butuh berpikir dulu dari sifat zat aktifnya sendiri, kemudian dari kita pelajari juga strukturnya, kemudian kita juga langsung metode analisanya, terus validasi prosesnya sampai dengan validasi pembersihannya. Nah, ini kan yang kritikal. Nanti kalau kita melakukan produksi atau membuat obat misalnya antivirus di fasilitas produksi kita yang biasa, misalnya kita gunakan fasilitas produksi kita untuk tablet misalnya kan, itu kan dicampur ya, maksudnya ditambah lagi ada fasilitas tidak menggunakan fasilitas baru tapi menggunakan fasilitas itu saja gitu kan. Karena nggak mungkin dong kalau kita buat fasilitas langsung baru gitu kan. Karena kita butuh pengadaan mesin, butuh pengadaan yang lainnya, betul kan? Jadi kita tentunya memakai mesin yang sudah ada. Makanya kita validasi pembersihan, takutnya nanti mencemari produk yang lain. Jadi kita tahapannya panjang sekali. Nanti setelah itu bagaimana? Tahapan yang selanjutnya itu ada terkait registrasi obatnya. Jadi sudah kita buat obatnya, nggak mungkin dong langsung kita pasarkan tanpa ada persetujuan BPOM. Nah, makanya ada namanya registrasi obat. Nah, dalam registrasi obat itu BPOM memantau di sana bagaimana metode analisanya untuk menganalisa kadarnya apakah sudah sesuai. Kemudian stabilitasnya, kita ketahui kan stabilitas ada yang jangka pendek dan ada yang jangka panjang gitu kan. Sudah kita ketahui bersama, tapi minimal kita melakukan stress test gitu loh terkait dengan stabilitas ini bagaimana kondisinya, nanti seberapa lama, apakah dia nanti bertahan nggak, jangan-jangan kita sudah pasarkan ternyata cuma bertahan 3 bulan obatnya sudah tidak bagus gitu kan. Nah, tentunya kita harus mensupport sedemikian rupa, memberikan yang terbaik gitu untuk masyarakat gitu. Insya Allah kalau misalnya ketersediaan nanti recallan lagi ya, recall terjadi recall lagi yang itu akan merugikan si industri farmasi itu sendiri. Betul, ya betul sekali. Kalau misalnya obat itu tidak sesuai dengan regulasi, tidak sesuai dengan ketetapan yang ditetapkan oleh BPOM, tentunya nanti akan bermasalah, gitu kan? Bermasalah pada saat uji post test dari pemantauan post test dari BPOM sendiri. Nanti kan mereka sampling obat tuh, gitu kan? Dari di kita yang dapat himbauan, kita yang dapat denda, dan juga masyarakat yang rugi gitu. Jadi industri farmasi tidak serta-merta mudah gitu ya, tiba-tiba langsung mengeluarkan produk-produk yang untuk mensupport COVID, padahal kita juga harus melewati step-step yang panjang gitu. Tapi sebisa mungkin kita bekerja sama dengan semua pihak, termasuk dengan regulator. Jadi itu melakukan percepatan untuk mensupport obat-obat COVID agar nantinya tentunya sampai ke pelosok-pelosok gitu juga ya. Mungkin itu sih jawaban dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ya, tapi pernah ada nggak dan misalkan kita udah bikin formulasi nih, udah langsung di tahap industri, tapi registrasi BPOM-nya itu nggak masuk gitu.
pernah ada kasus seperti itu enggak? Oh iya. Mm-mm. Kalau secara registrasi nanti BPOM panjang ya, panjang sekali. Nanti kan ada registrasi yang sifatnya obatnya baru, Mm-mm. registrasi atau sifatnya registrasi ulang atau renewal. Mm-mm. Kemudian renewal itu dibagi dua, ada registrasi variasi. Mm-mm. Variasi itu ada variasi major dan minor gitu. Kalaupun variasi major itu berarti kan ada pergantian bahan baku zat aktif gitu. Iya, betul, betul. Dari vendor loh, maksudnya bahan bakunya tetap misalnya bahan zat aktifnya remdesivir. Mm-mm. Tapi saya beli dari supplier India, kemudian India kosong. Saya beli lagi nih dari Jerman misalnya, kepaksa nih dari Jerman. Nah itu tidak Ya, bisa harganya mahal langsung, mungkin ya. Dari India ke Jerman jadi harganya tidak beda. bisa langsung, betul. Jadi tidak bisa langsung diterima ya oleh BPOM. Jadi harus ada registrasi variasi major gitu. Terus ada pergantian bahan baku tambahannya. Ini juga masuk ke registrasi variasi minor. Nah ini akan diminta nih oleh tim BPOM. Akan diminta nih terkait dokumen-dokumennya, kelengkapan dokumennya termasuk ke dalam pemeriksaan, kemudian validasi prosesnya. Nanti kan di validasi proses produksi itu tahapannya detail ya. Iya, betul, Semua betul, betul. tahapan dari mulai penimbangan sampai dengan pengemasan itu terlapor di sana. Jadi BPOM bisa memeriksa secara detail. Kalau misalnya kasusnya ada yang tidak sesuai, oh itu ada, selalu ada. Selalu Nanti ada. kalau misalnya, oh ini kekurangan ini, nanti terpending oleh BPOM. Tidak bisa keluar NIE-nya, nomor izin edarnya tidak bisa keluar. Jadi terpending, bahkan ada, jadi BPOM sampai meminta laporan stabilitasnya dulu keluar. Nah, stabilitas kan sendiri, misalnya kita butuh waktu 6 bulan nih untuk melakukan uji stabilitas. Tapi di kondisi sekarang kan emang pandemi dan emang banyak EUA ya, emergency use authorization terkait obat-obatan. Apakah mungkin dari yang industri farmasi apoteker Denny pegang sendiri itu apa ya? Ada mungkin dari hal-hal yang kayak registrasi ke BPOM itu dipercepat seperti itu, atau tetap tadi stabilisasinya 6 bulan atau reformulasinya gitu kan dan sebagainya. Itu ada waktu yang dipercepat juga nggak sih? Ada tahapan, tentunya kan ini ada support juga ya dari tim regulasi, terutama dari BPOM ya. Nanti mereka untuk akan terutama sudah keluarnya EUA tentang obat-obat COVID ini, tentunya mereka mensupport terkait percepatan, tetapi tidak menurunkan kaidah kualitas dari obat itu sendiri. Nah, misalnya kalau misalnya stabilitas 6 bulan tidak bisa terpenuhi, maka kita kan melakukan stress test ya. Ya, Stress test obat itu sendiri ya. Jadi kita misalnya bisa melakukan mereduce dari 6 bulan ke 3 bulan gitu. seperti kemarin vaksin itu kan, dari vaksin itu expired date-nya itu katakanlah misalkan ada 6 bulan nih, tapi dikarenakan itu produksinya dipercepat, maka ada himbauan dari BPOM itu misalkan jadi 2 bulan untuk expired date-nya. Nah, emang seharusnya Betul, itu kurang lebih nanti 6 bulan. ada aturan itu karena kita belum bisa menunjukkan stabilitas produknya ya. Kan kalau long term kan membutuhkan waktu yang cukup lama. Walaupun dipercepat cuma 6 bulan, itu masih mungkin dinilai masih kurang cepat gitu kan. Kita melakukan stress test jadi direduce lagi jadi 3 bulan. Nanti kan itu berpengaruh terhadap terhadap expire tadi ya yang Pak Konteker Budi jelaskan. Nah nanti dari sana kita juga kan pantau. Kita kan punya sampel pertinggal atau return sampel itu. Di industri kan punya return sampel dari setiap batch obat yang diproduksi. Nanti kita udah pantau stabilitasnya. Gitu. Jadi kalau misalnya ada perubahan, nanti kita bisa segera infokan juga ke BPOM terkait ini. Terus kalau misalnya stabilitasnya bagus, nah berarti kan bisa diperpanjang terkait waktu ED-nya. Terima kasih teman-teman semuanya. Mudah-mudahan sharing kali ini sangat bermanfaat ya untuk kita semua khususnya. Ada pesan-pesan nggak untuk perawat dan masyarakat nih dari Ji Taufik Ridwan? Ada yang mau bertanya kah? Luar biasa Panji. Nih teladan kita ya Panji. Teman kita nih. Dan kita ada yang mau bertanya nih. Menyimak. Dari Reza. Masih bergabung nih kayaknya nih.
Ada yang bertanya nggak? Ada? Ya, mungkin nggak ada. Ya. Untuk kesannya ini sekarang terakhiran gimana nih dari apoteker Denny aja dulu. Kesan-kesan dari saya dulu ya. Oh, Oke. Ya, Yang pertama, udah cepet. ya oke. Yang pertama mungkin dari saya dulu ya. Kita tidak bisa menghilangkan ya. Mungkin butuh sosialisasi lebih banyak ya ke masyarakat bahwa kita tidak bisa menghilangkan peran dari apoteker. Bahwa nyatanya apoteker itu adalah yang dari hulu ke hilir itu berperan sekali terhadap peningkatan kesehatan masyarakat terutama di bidang obatnya kan. Karena kita juga sering sekali mendengar apoteker-apoteker itu seolah-olah tidak berperan atau tidak berfungsi di dunia kesehatan ini. Bukan obat ya, bukan dokter ya yang bikin obat itu, tapi apoteker. Yang mikir formulasinya apoteker, kemudian yang mendistribusikannya juga di sana ada apoteker. Sampai dengan memberikan informasi obat itu apoteker juga. Jadi tidak bisa, jangan sampai kita kehilangan juga ya, kehilangan taji kita sebagai pemeran lah, salah satu pemeran untuk meningkatkan taraf kesehatan hidup masyarakat dan itu. Pak Budi sudah cukup. Apoteker sendiri itu sangat berperannya dari hulu ke hilir, dari proses pembuatan obat sampai ke penyerahan informasi obat seperti itu. Dan ingat juga sih obat itu racun dan hanya dosis lah yang bisa obat tersebut itu menjadi aman gitu kan. Jadi itu emang perlu pengawasan atau pemantauan khusus dari seorang apoteker. Selanjutnya pesan dari apoteker Dani gimana nih? Ya sebenarnya tadi yang udah disampaikan oleh apoteker Dani itu udah cukup menyeluruh ya. Masalah peran apoteker yang paling penting itu di masa pandemi terutama ini. Sebenarnya ini adalah momen ya untuk apoteker bisa muncul gitu untuk menunjukkan bahwa apoteker itu sangat berperan penting gitu terhadap kesehatan gitu. Ya minimal kita bisa memberikan informasi yang benar terkait obat gitu. Itu yang paling penting sih. Jadi jangan sampai apoteker itu tetap menghilang tidak ada peran sama sekali di masa seperti ini. Padahal kan yang menjadi ujung tombak dari penanganan ini selain dari vaksin dan ya paling seperti itu aja pesannya. Jangan sampai apoteker tidak memberikan kontribusi apapun di masa ini. Ya. Mas Hendra gimana nih? Ya, mungkin kalau dari saya, karena saya juga berpraktek di lapangan langsung gitu, jadi kami nggak ada istilah WFH ya Kak. Jadi stay gitu. Jadi yang paling penting sih tetap tenang aja gitu, nggak usah panik, nggak usah istilahnya, nggak usah khawatir gitu. Insya Allah kami usahakan tentang obat itu diusahakan ada, obat virus, antibiotiknya dan vitaminnya kami usahakan ada, dan kami juga tetap stay buka gitu. Jadi harapannya nggak usah panik dan selalu ikuti gitu ya, ikuti anjuran dari pemerintah yaitu selalu menetapkan protokol kesehatan gitu, khususnya selalu memakai masker, cuci tangan gitu ya, dan jangan berkerumun. Ya mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Itu aja sih dari saya. Ya udah, thank you atas kehadirannya. Semoga kita sehat-sehat selalu ya, tetap jaga kesehatan, jangan lupa minum vitamin dan makan yang banyak. Ya, ya oke, siap. Terima kasih. Oke, informasi nak. Ini ya, jaga kesehatan, mudah-mudahan selalu sehat. Jelas, Itu nuhun informasi nak.